Ya, salam sehat. Rebalancing Indeks Movies September 2025. Video pertama, ya, semester 2, kuartal 3. Dimana ini adalah sebuah prediksi, jadi ya otak-atik gatuk, ya, saham-saham yang kira-kira atau diprediksi masuk ke Indeks Movies. Jadi diumumkan, ya, kalau sesuai ya dengan rencana Jumat 12 September 2025, di mana eksekusi date atau akhir dari rebalancing yaitu Jumat 19 September 2025. Jadi diumumkan Jumat, berakhir juga Jumat, dan eksekusi date di Senin 22 September 2025. Kita langsung ke data. Ya. Jadi ada dua cara yang saya anut untuk memprediksi MSCI ini, yaitu dengan cara historis. Jadi saya punya data historis di mana emiten-emiten yang masuk di rebalancing MSCI, FTSE atau FTSE, IHSG maupun Movies sendiri. Ya. Jadi dari saham-saham yang saya pahami secara historis atau yang kerekam di catatan kami, itu yang belum masuk Movies adalah AMDR, BRIS, Ratu, PTRO, TAPG, MTEL, dan Cleo. Jadi untuk indeks Movies ini atau indeks vektor itu tidak membedakan antara, tidak mengelompokkan ya, antara big cap, medium cap, dan small cap. Ya. Hanya ada satu, yaitu pokoknya masuk indeks Movies, cuma dibedakan bobotnya saja. Yang di add ya, dan ramalan aja ya, mengisi kekosongan libur panjang, tak-atik data, ketemu ya rebalancing yang akan datang itu Movies. Nah, kemarin kita menebak indeks FTSE dari sekian ini, yang benar cuma satu, DSSA. Ya memang ya tidak mudah, karena memilih satu di antara sekian banyak saham. Indeks FTSE sendiri kemarin meng-add ya large cap, yaitu DSSA, satu emiten, dan lainnya medium cap dan small cap nggak ada sepertinya ya, kalau nggak saya ingat ya, bisa dilihat di videonya ya. Jadi cuma satu DSSA, sedangkan yang lain itu micro cap. Yang micro cap banyak, tapi tidak saya perhatikan ya, karena selama ini kita ngamatin yang small, medium, dan large atau big cap. Ya itu ya, udah capek-capek, cuma satu yang masuk, DSSA lagi. Tapi nggak apa-apa, karena ini kebiasaan dulu saya waktu pertama kali belajar 10 tahun yang lalu. Memang entah kenapa, pokoknya tertarik dengan MSCI, FTSE ya, dan sebagainya, sampai kebiasaan itu kebawa sampai tahun yang ke-10. Ya, di sini ada ADMR ya. Itu udah masuk indeks FTSE LQ45, MSCI belum, jadi ADMR belum masuk MSCI. Nah, jadi saya jagokan ADMR salah satu peserta indeks Movies. BRIS
itu ya boleh ya masukin ya, tapi saya enggak, feeling saya enggak ya. Tapi secara historis dia masuk FTSE dan anggota LQ45, sedangkan masuk ke indeks FTSE itu ke large cap. Masuk LQ45 otomatis masuk IDX 80. Kemudian Ratu, ini peserta baru di MSCI, tapi dia masuk small cap. Nah, siapa tahu masuk ke Ratu. Kemudian PTRO masuk ke, nah ini berbarengan, hampir berbarengan ya. Jadi Juli kemarin, akhir Juli PTRO masuk ke IDX 80 ya, IHSG, kemudian masuk MSCI ya. Nah, punya kans masuk ke Movis juga karena dia udah masuk MSCI ya. Tentu saja sebetulnya kalau hitung-hitung dia masuk ke Movis kalau hitungannya sama ya. Mungkin hitungannya beda ya, tahu juga. Jadi PTRO masuk small MSCI. Kemudian TAPG itu juga baru masuk ke MSCI ya, TAPG, dan baru masuk juga masuk ke IDX 80. MSCI yang small, sedangkan di IHSG dia masuk ke IDX 80. Nah, MTEL ini udah masuk FTSE, udah masuk MSCI small, dan udah masuk FTSE yang little atau small cap ya. Saya bedakan little dan small, kalau biar ingat little itu FTSE, small MSCI, cuma mempermudah aja ya. Kalau sama ya FTSE apa FTSE ya, FTSE apa MSCI ya. Kalau udah little, oh ya berarti FTSE. Cleo ini kemarin baru masuk ke small cap MSCI. Nah itu ya, jadi ada 4 jagoan saya masuk ke Movis ya, indeks Movis atau indeks vektor, yaitu ADMR, BRIS, Ratu, PTRO, TAPG, MTEL, dan Cleo. Nah, kemudian tadi ya, saya ini berdasarkan historis, sekarang berdasarkan data yang ada. Nah, di sini saya tampilkan emiten yang belum masuk ke indeks FTSE dengan valuasi lebih dari 25 miliar ya. Sebentar, kalau gitu saya hapus aja. Bentar ya, saya hapus dulu. Saya pause dulu ya. Ya, saya lanjutkan ya. Ini CDIA Coin ya, CDIA Coin kita lewatin dulu, kita ke PGEO. Nah saya cenderung ke PGEO ya. PGEO ya, yang masuk ke FTSE ya, karena valuasinya
cukup lumayan PGEO. Tetapi kenapa, saya nggak tahu juga ini, kenapa PGEO itu tidak masuk ke FTSE MSCI ya. Sebetulnya secara valuasi market cap dia memenuhi syarat lebih dari 50 triliun untuk MSCI. Valuasi jelas memenuhi syarat yaitu 188 miliar ya. Nah, tapi kenapa enggak masuk ke small cap lah paling tidak ya. Nah, itu mungkin ada adjustment dari MSCI atau FTSE. Nah, ini BKSL udah hitam ya. Baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini dia aktif setelah lepas dari FCA. Valuasinya ini 84 miliar rata-rata. Ini market cap-nya 22 triliun. Ya, jadi memenuhi syarat ini ya. Saham di bawah 200 yang memenuhi syarat masuk ke small cap internasional. Baik Movis, FTSE, MSCI. Nah, kalau laporan keuangan nggak tahu ya, laporan keuangan dan kepatuhan. Ya. MDEX ini juga demikian sama, tidak masuk ke FTSE dan MSCI. Ya. Nah, kalau NCKL ini udah masuk ke FTSE, ya, dan IHSG. SCMA udah masuk FTSE dan IHSG ya. Yang masih nol, masih lugu ya, belum pernah masuk kemana-mana, bahkan LQ45 aja enggak, IDX 80 aja enggak, yaitu CBDK. Ini memang wajar, dia pendatang baru IPO di 13 Januari 2025. Film ini juga belum masuk kemana-mana. Archie juga belum masuk kemana-mana. Kalau dilihat dengan market cap-nya memenuhi syarat, valuasi juga memenuhi syarat. Tapi kan penghuninya itu kan dibatasi. Nggak semua IHSG yang memenuhi kriteria masuk ya. Karena ada adjustment dari masing-masing lembaga rebalancing. Nah, itu ya. Itu dari data yang kedua, yaitu berdasarkan angka-angka valuasi dan market cap. Kemudian ini ya, FTSE ini small cap, MSCI ini ya. Oh ya, ini masuk MSCI juga ya. MDEX masuk MSCI tapi small cap. SCMA masuk MSCI small cap, film masuk MSCI small cap. Ini MSCI. Nah, ini masuk FTSE. Kalau yang ini NCKL itu masuk IDX 80 atau LQ35. SCMA masuk IDX 80 atau LQ45. Ya, LQ45 ya, masuk ya. Nah, ini boleh dikatakan calon ya, seperti lagu itu. Mungkin minggu ini, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, ya pokoknya kapan, calon ya, jelas calon. Karena ini baru lahir Juli kemarin ya, 9 Juli ya, hampir berbarengan lahirnya. 9 Juli 2025, 9 Juli 2025. Jadi belum ada 3 bulan. Ya 3 bulan lah, 3 bulan ya, Juli, Agustus, September, Oktober. Agustus, September, iya 3 bulan belum ada. Ya. Tetapi untuk koin ini naiknya udah 2050%.
happy cuan ya, yang punya saham koin. Karena naiknya setelah 2050%. Tapi saya yakin yang bisa naik sekian ini itu hanya yang beli pas IPO. Yang belinya banyak pas IPO ya happy cuan, tapi tidak gampang beli saham koin di saat IPO. Paling dapatnya 4, 5 ya. Coba bagi yang punya saham koin ya, bisa titip komen di bawah, beli IPO dapat berapa, dengan duit yang dijaminkan berapa. Karena saya nggak paham juga, karena waktu itu 8 peserta IPO yang melantai hampir berbarengan harinya dalam kurun waktu seminggu atau 7 hari gitu ya, berbarengan, jadi bingung ya. Bingung mau beli, duitnya juga nggak ada. Ada pun dapatnya dikit ya, tapi yang jelas uang nggak ada, karena harus mengalokasikan dana yang cukup besar ya. Ini koin CDIA naik 679%. Ini sahamnya PP, Papa PP ya, CDIA ya. Koin ini saham kripto ya. Cryptocurrency ya. Nah, ini koin ada tato X atau masuk FCA ya, papan pantauan. Ini adalah free float, CDIA 10%, koin 15%, PGEO 10%, BKSL 10%, dan seterusnya. Paling sedikit ARCI yaitu 9%. Ini kepemilikan asing di saham tersebut. Film 25% asingnya, MEDC 32%, PGIO 16%, BKSL 4%, NCKL 8%, SMA 4%. Ini kosong, murni lokal atau belum ada laporan. Nah, itu ya. Jadi si kuda hitam ya, CDIA koin, entah tahun keberapa. Ini adalah kuda hitam. Karena umurnya baru ya 2 bulanan lebih. Ya, kalau kita masuk IPO itu saham-saham yang baru IPO ya NCKL, kemungkinan lebih besar CPDK ya. CPDK ini PANI ya, punyanya PANI ya. Terus ini ARCI itu tahun 2021 bulan Juni 28 tanggal 28 ya. Naiknya belum menyentuh harga IPO, kurang 1% menyentuh harga IPO untuk yang ARCI ini. Iya, itu aja cukup. Kita tinggal pandangan chart ya. Ya. Kita coba bikin chart. Sebentar. Ya, kita mulai dari yang berdasarkan historis ya tadi ya. Tadi saya naiknya ada dari sisi angka dan data, satunya dari segi historis, yaitu ADMR ya, ini ADMR posisinya, Bridge iya itu posisinya, Ratu juga relatif baru, Ratu ini ya. Nah, Ratu posisinya ini ya, gila naiknya dong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali ARA, bayangkan.
kita mengejar nggak bisa langsung ini ya, langsung dikunci ya, di open, di arah ya. PTRO ini saham lama diakuisisi oleh Prayogo Pangestu. Ini uptrend ya, strong uptrend posisinya PTRO. TAPG ini sawit ya, lagi naik daun memang. TAPG. MTEL ini saham BUMN, anaknya Telkom, MTEL. Iya, Sideways akut. Nah, Sideways, nah ini malah downtrend ya. Dari IPO-nya dia downtrend. Memang kurang menarik kalau saham-saham BUMN ini. Tapi kalau emiten karya ya, kalau pas naik. Kayak kemarin, Epre, WG, Peton naik berbarengan. Tapi ini yang Telkom kok lelet banget. Kemudian Cleo. Iya, Cleo ini setelah sentimen masuk apa tadi ya? Nah, Cleo itu masuk MSCI Small Cap ya. Toh tidak membantu, belum membantu ya. Ini paling, ini apa ini? Oh, bukan. Ya, dah ya. Nah, itu ya. Kita tinggal coba lihat CDIA. Ini tadi yang saya bilang udah hitam. Nah, ini. Ya, kalau yang kaya makin kaya ya di sini. Nah, ini pos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 kali arah. Ini CDIA ya. Nah, yang spektakuler lagi koin. Nah, keren amat ini koin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Koreksi. Dah, terus. Nah, ini beruntung ya. Nah, ini koin beruntung ya yang bisa ngambil di sini. Walaupun harga tinggi, misalnya 800 lah ya, katakan 800. Masih sekarang 26. Jadi 8 ya masih kebagian naik 200%, apa 300% ya. Itu. Beruntung lah ya yang berani spekulasi di koin. Kalau CDIA memang susah ya. Nah, pas kita bisa beli, sideways harga. Itulah saham ya. Tergantung pinter-pinternya bandar. Tapi koin termasuk ya baik hati ya, tapi memang ya risikonya lebih tinggi kan, karena kan kalau CDIA kan tahu siapa behind the scene-nya, yaitu Papa PP yang terkenal dengan ya sahamnya Go to the Moon ya. Kalau koin kan pendatang baru, jadi mungkin orang ya masih ragu-ragu, bahkan mengabaikan sama sekali ya. Tetap ini kenyataan realnya ya, yang berani spekulasi buy di sini ya beruntung. Kalau yang ikut dari IPO ya nggak usah tanya, tapi jelas yang dapatnya sedikit kecuali punya orang dalam, ordal. Kalau ngantri gitu aja ya dapatnya lah 10 ya, itu pun harus tiap kali pakai SID banyak atau pakai SID orang banyak, dapatnya segitu, nggak sesuai dengan uang yang dikeluarkan untuk penjamin ikut IPO itu. Ya, itu tergantung masing-masing ya. Namanya di pasar ya, kita strategi, adu sistem, adu strategi, adu modal, adu pintar, ya semua diadu. Ya, itu oh ya, yang tadi ya, selain
Ini CDIA dan koin, itu ilustrasi. Ini adalah saham-saham masa depan penghuni rebalancing. Nah, karena lihat tergantung valuasi dan tergantung market cap. Kalau laporan keuangan nyatanya saham-saham PP masuk semua atau penghuni sebagian besar saham di MSCI itu punyanya Papa PP, BRPT, Cuan, ANTM, PTRO, apalagi. Ya, saya ingat itu ya, BRPT, Cuan yang baru kemarin, PTRO baru, TPWA lama. Ya. Udah 4 itu seingat saya. Big cap minimal 3, BRPT, TPIA, Cuan 3. Padahal anggota dari Big Cap itu 18. Ya, seperlimanya itu saham Papa PP dengan valuasi yang tinggi. Ya, yang penting market cap dan valuasi liquid. Ya, kita ini sebentar ya. Ya, kita ke PGEO. PGEO ya termasuk relatif baru IPO. Waduh, macet lagi. Macet. Apa internet gangguan ya? Enggak tuh. PGEO. Duh. Kita pakai iPod juga ya, pakai iPod aja, pakai iPod. Nah, nggak gangguan. Sebentar sama. Ya. PGEO. Nah, itu ya. Posisinya ini. BKSL, ini koreksi ya. Ada yang ngomong targetnya 200, tapi ya nggak tahu lah ya. Namanya prediksi. MDEX, NCKL, ya kemarin bikin new high, all time high, ya minimal all time high dalam 1 tahun ini. Oh ya, kayaknya belum all time high ya, karena ini belum 100% apa ya SMA. Nah ini ada rumor, ada news ya, bahwa Saibank apa? Superbank sama Video akan melantai ke bursa. Saham-saham SMA, EMTK naik gila-gilaan. Terus disusul dengan Buka, CBDK, ya CBDK, film, Arci. Oh ya, film ini pas MSCI ya, di gap down 13% minus. Terus hari berikutnya di gap down lagi, mirip dengan ANMN ya. Cuma di gap down 17%, besoknya minus lagi 17%. Tetapi akhirnya balik. Ini sama, ini lebih cepat baliknya. Di gap down, turun lagi, bikin psikologisnya hancur, trader. Nah, baru rebound ya. Arci, ya Arci bikin all time high yang hampir kurang 1% ya ke harga IPO ya. Kita ulang lagi, ini kurang 1%. CBDK plus 5%,
59%, jadi ini nggak terlalu spektakuler. CBDK itu PANI, ya. PANI jadinya, nah kita simpulkan ya, jadi saham-saham PP memang ya hura umum ya, naik 679% hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ya. Nah ini PANI sama-samanya lahirnya lebih lama malam, 13 Januari 2025, naiknya baru 59%. Itu pun ngambil dari IPO ya. Nah simpulkan sendiri ya, kalau ada IPO, satunya milik Konglo PANI Group, satunya milik Hapsoro Group, satunya milik Papa PP, satunya milik Boy Thohir, Anda pilih mana? Silahkan pilih sendiri. Ya, itu ya, cukup ya. Cukup. NCKL ini masih minus ya. Dari harga IPO, PGEO 67%. Walaupun telah lahir dari Februari 2023, tanggal 24. Ya, itu ya. Itu cerita tentang rebalancing Movies, sebuah prediksi ya, ditambah dengan ilustrasi koin dan CDIA yang naik amasing. Salam sehat.